bos. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang wasiat, hibah, hadiah, dan wasiat wajibah. Ini anggota kelompok kami, saya Vivia Septiana. Materi yang pertama adalah wasiat. Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Arti kata washa merupakan bentuk jamak dari kata wasiyah, mencakup wasiat, harta, sedang isha, wisaya, dan wasiyah. Dalam istilah ulama, diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara terbaru, atau hibah baik sesuatu yang dimiliki berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Rukun dan syarat wasiat. Yang pertama, pemberi wasiat atau musyi. Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras atau berakal, bukan orang yang gila, balik, dan mumayyiz. Yang kedua adalah penerima wasiat atau mushan lahu. Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali disetujui oleh para ahli waris lainnya. Yang ketiga, barang yang diwasiatkan atau mushan bihi. Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Yang keempat, kalimat wasiat atau lafaz. Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Bentuk wasiat. Yang pertama adalah wasiat mutlak. Dilakukan dengan bebas atau tidak terikat oleh syarat tertentu yang dikenakan ke atas harta yang diwariskan oleh pewaris. Yang kedua adalah wasiat bersyarat, yaitu wasiat yang mempunyai syarat tertentu yang diberikan oleh pewasiat. Yang kedua, wasiat am, wasiat yang dibuat berbentuk umum seperti kepada penduduk sebuah kampung atau bandar. Yang keempat adalah wasiat khas, yaitu wasiat yang dikhususkan untuk pihak tertentu. Berikutnya adalah hukum wasiat. Yang pertama, wajib. Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung jawab yang harus dilaksanakan kepada Allah dan manusia yang harus melaksanakan. Yang kedua, harus atau mubah. Hukum wasiat menjadi harus atau mubah sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana beliau bukan dari golongan berilmu dan soleh. Yang ketiga, haram. Wasiat menjadi haram jika mewasiatkan perkara yang diharamkan dilakukannya, seperti mewasiatkan arak atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Yang keempat, yaitu mustahab. Mustahab atau sangat dianjurkan dalam perbuatan takarrub, yaitu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada sanak kerabat yang miskin. Yang kelima adalah makruh. Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memamerkan harta. Materi yang berikutnya adalah hibah. Secara bahasa, hibah adalah pemberian atau hadiah. Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi atau akad tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dasar hukum hibah. Hibah diisyaratkan dan dihukumi mandub
atau sunnah dalam Islam. Dan ayat-ayat Al-Quran maupun teks dalam hadis juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong-menolong, dan salah satu bentuknya adalah memberikan hadiah kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya. Rukun-rukun hibah. Yang pertama ada wahib atau pemberi. Wahib adalah orang yang memberikan hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. Yang kedua, mauhublah atau penerima. Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam artian orang yang menerima hibah. Yang ketiga, ada mauhub. Mauhub adalah barang yang akan dihibahkan. Yang keempat, ada sigot atau ijab kabul. Sigot hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul. Syarat-syarat hibah. Yang pertama, sigot hibah. Kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka sigot hibah terdiri atas ijab dan kabul. Yang kedua, syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberian hibah. Yang pertama, pemberian hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkan. Yang kedua, dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi. Yang ketiga, dia harus berusia balik karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah. Yang ketiga adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah. Yang pertama, penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah tersebut. Yang kedua, pihak yang diberi hibah ada di tempat pada saat pemberian hibah. Yang keempat, syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan. Yang pertama, barang harus benar-benar ada. Yang kedua, harta yang bernilai. Yang ketiga, dapat dimiliki secara zatnya. Yang keempat, tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah. Dan yang terakhir, dikhususkan. Macam-macam hibah ada 4, yaitu yang pertama, hibah yang disyariatkan. Hibah pada dasarnya adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seseorang yang menerima hibah. Oleh sebab itu, bila dalam suatu hibah telah ditetapkan syarat-syarat tertentu seperti pembatasan penggunaan barang, hibah, dan sebagainya. Yang kedua, umaroh ialah yang dilakukan seseorang kepada orang lain, yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang diberi hibah. Dan yang ketiga, hibah maradul maut. Boleh dilakukan apabila orang yang maradul maut itu dalam keadaan mu'alaf dan sempurna mu'alafnya, dalam artian bahwa ia berbuat sesuai dengan iradah dan ikhtiarnya. Yang keempat, rubah. Rubah adalah pemberian dengan syarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi apabila si penerima meninggal terlebih dahulu. Dan materi selanjutnya adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang telah dia raih. Syarat dan rukun hibah. Yang pertama, orang yang memberi hibah. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan orang yang berhak memanfaatkannya. Yang kedua, orang yang diberi hadiah. Syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga, akad atau ijab kabul. Yang keempat, barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual. Dasar hukum hadiah. Dasar hukum hadiah adalah mubah. Artinya boleh saja dilakukan atau boleh ditinggalkan. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara.
Selanjutnya yaitu syarat-syarat wajibah. Yang pertama, anak laki-laki dan perempuan daripada anak lelaki dan anak perempuan atau cucu ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah. Kedua, hendaklah kedua ibu bapak mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakek atau nenek. Yang ketiga, cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta pusaka kakek. Yang keempat, sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlain agama dengan ibu atau bapak, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari harta pusaka kakek. Yang kelima, sekiranya kakek atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat, dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan, sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Yang keenam, anak akan mengambil bagian faraid bapak atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakek atau nenek, dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi sepertiga daripada nilai harta pusaka. Yang ketujuh, pembagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah wasiat ikhtiariyah dan hutang piutang. Yang terakhir, pembagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid, yaitu seorang lelaki menerima 2 bagian dari seorang perempuan. Selanjutnya, materi hukum kewarisan di Indonesia. Hukum waris tunduk kepada hukum yang dianut oleh pewaris. Sistem hukum waris yang dianut di Indonesia meliputi hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, hukum kewarisan di Indonesia. Yang pertama, hukum waris Islam atau ilmu faraid adalah ilmu yang diketahui siapa yang berhak mendapat waris dan siapa yang tidak berhak, dan juga berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Yang kedua, pembagian waris menurut sistem perdata. Ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dapat dilakukan secara seimbang. Yang ketiga, hukum waris adat adalah hukum yang lokal yang terdapat di suatu daerah atau suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat, kekerabatannya yang berbeda. Berdasarkan hukum waris adat dikenal beberapa sistem pewaris, yaitu A. Sistem individual, setiap ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. B. Sistem kolektif, ahli waris menerima harta warisan tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau kepemilikannya. C. Sistem mayorat, harta warisan diturunkan kepada anak tertua sebagai pengganti ayah dan ibunya.